Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, mudah-mudahan teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun mental dan pemikiran Anda masih digoncang oleh debt collector pinjol, yang mana mereka mengejar target juga, ya kan? Karena kan mereka juga bekerja itu, ya kan, otomatis kan ada target yang harus mereka capai, walaupun cara kerja mereka terkadang kebanyakan yang salah daripada benarnya. Oke, kali ini yang mau saya bahas tentang 3 aplikasi pinjol, tapi ini tidak keluar dari Akulaku, Shopee, dan Indodana. Ini ada 3 pinjol yang mana di sini hampir sama persi yang mereka lontarkan. Tapi yang anehnya, walaupun hal-hal ini sering banget gitu loh dilakukan oleh pinjol-pinjol legal ketika dalam menagih, tapi mereka selalu berhasil. Saya salutnya di situ gitu loh. Apapun yang mereka katakan dalam hal itu, mereka selalu berhasil gitu loh. Walaupun hal ini adalah hal yang sama, tidak ada yang berbeda, persi kata-katanya pun juga tidak ada berbeda. Apakah antara pinjol Akulaku dengan pinjol Shopee, dengan pinjol Kredivo, dengan pinjol Indodana, dan pinjol lainnya itu, apakah pinjolnya ini satu perusahaan debt collectornya gitu loh, ya kan? Karena persi penagihannya itu sama aja gitu loh. Kata-kata yang mereka gunakan itu sama aja, tekanannya pun sama aja, dan dari tulisan-tulisan yang mereka pakai, atau ini sudah tersedia satu kop misalnya gitu, habis itu mereka tinggal copy aja, habis itu dikirimin ke semua nasabah yang ada gitu loh. Coba teman-teman lihat dulu di sebelah saya ini, yang mana ini saya dikirimkan oleh salah satu follower saya juga melalui Instagram, ya kan. Tapi saya tidak menjawab lagi di sana karena kata-kata seperti ini bukan kata hal yang baru lagi, tapi sudah sejak tahun-tahun lalu pun hal-hal ini aja yang selalu dikirimkan. Tapi orang-orang selalu ketakutan gitu loh. Yang herannya itu loh, ya kan. Ini coba dilihat di sini. Nama email yang mengirimnya Padi namanya ini ya. Kepada tagihannya 3.749.000, perihal tagihan Indodana, jadwal pengambilan dana ke rumah oleh debt collector, berkas dan kelengkapan. Ya kan, selalu dengan bahasa jadwal pengambilan dana ke rumah oleh debt collector, berkas dan kelengkapan. 1. Surat blacklist atau slik OJK. 2. Surat tugas. 3. Lampiran fotokopi KTP dan foto selfie. 4. Lampiran alamat lengkap rumah dan tempat kerja. Pelaksanaan tanggal 18 sampai 30 September. Ya kan, 2024. Not, siapkan materi 10.000. Silahkan tunggu di rumah atau alamat KTP. Akan dikoordinasikan dengan RT atau RW setempat. Silahkan siapkan dana full tagihan sesuai aplikasi. Untuk pembatalan kunjungan silahkan konfirmasi ke bagian admin keringanan, hubungi nomor WhatsApp gitu loh. Tapi hampir sama aja, mereka ada di poin bawah. Anda lihat itu di poin bawah itu mereka. Tapi kata-kata ini mereka juga bukan hanya di satu Indodana aja. Kita lihat yang lain ya. Ini dari Akulaku, namanya Johnny DC ya. Coba Anda lihat juga di sini. Oke, kata-katanya hampir sama ini. Cuman perbedaan tipis-tipis saja. Di sini mereka sampaikan, halo, selamat siang kepada Bapak atau Ibu nasabah Akulaku. Mohon untuk segera membayarkan tagihan di Akulaku. Jika tidak dibayarkan, bunga akan naik setiap hari. Jika dibayarkan hari ini, kami bantu hapuskan data. Jika tidak bisa bayar lunas, bisa dicicil 2 kali bayar. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Dia bilangin segera bayarkan tagihan Akulakunya. Jika tidak dibayarkan, bunganya akan naik terus. Setahu saya, bunga dan denda itu, bunga untuk segi bunga ya, bukan denda, bunga itu kan sesuai dengan kesepakatan awal, contoh 0,1 atau 0,3 itu akan dikalikan sepanjang tenor mereka yang ada, ya kan. Ketika mereka melakukan telat dalam pembayaran, bunga ini kan sudah kesepakatan awal nih berapa panjang tenornya, mungkin yang bertambah maksudnya itu dendanya gitu loh ya. Oke, habis itu dicicil 2 kali bayar. Mohon segera melakukan pembayaran karena data Anda. Nah, kalau tadi kan bahasanya di sini bukan karena data Anda. Kalau di sini jadwal pengambilan dana ke rumah oleh debt collector, berkas dan kelengkapan. Nah, kalau tadi berkas dan kelengkapan, kalau di sini enggak. Kalau di sini mohon segera melakukan pembayaran karena data Anda. 1. Fotokopi KTP, 2. Foto selfie, 3. Alamat rumah, 4. Kontak keluarga, 5. Alamat kerja.
ada pada data kami dan aku laku masih diawasi OJK. Mohon itikat baiknya karena kami sudah memberikan keringanan waktu pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, mohon melampirkan bukti pembayaran Anda. Hubungi admin kami 821-7219-0428. Kalau tadi berapa nomornya ya? 0857 5473 7019. Di sini oke, berbeda memang, tapi kata-katanya sama aja. Mulai foto KTP, foto selfie, alamat rumah, kontak keluarga. Kalau di sini surat blacklist OJK, surat tugas, lampiran fotokopi KTP selfie, lampiran alamat. Oke. Kita cari lagi untuk yang versi dari Shopee ya, versi dari Shopee atau S pinjam. Nah, ini versi dari Shopee nih. Versi dari Shopee atau S pinjam ya. Ini untuk Anda yang telat juga pasti Anda mendapatkan hal seperti ini. Tapi konsepnya itu sama aja gitu loh, sama aja. Entahkah ini sudah sepakat semuanya atau kayak mana, kita juga nggak tahu. Harap diperhatikan untuk saat ini kami masih belum menerima pelunasan tagihan paylater yang sudah mengalami keterlambatan. Belum menerima tagihan paylater yang sudah mengalami keterlambatan. Hari ini kami tunggu pembayaran sebelum proses data lebih lanjut secara bertahap dengan 1. Mendaftarkan slik OJK sesuai KTP terdaftar sebagai nasabah gagal bayar. 2. Pembatasan limit atau menonaktifkan akun karena masuk daftar hitam di slik OJK atau fasilitas pinjaman pada fintech lainnya. 3. Melakukan verifikasi data untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Anda, alamat atau tempat kerja lainnya yang terdaftar di aplikasi. 4. Memberikan hak penuh kepada tim kolektor lapangan untuk melakukan penagihan langsung tanpa keringanan pembayaran. 5. Konfirmasi saudara teman terbaru sesuai kontak terdaftar yang diizinkan di aplikasi. Ini yang nggak enaknya. Konfirmasi saudara teman terbaru sesuai kontak terdaftar yang diizinkan aplikasi. Bukan yang diizinkan aplikasi, tapi yang diizinkan oleh distributor. Harusnya kan seperti itu ya kan. Kami tunggu pembayarannya PT Komersil Finance ya. Jika ada kendala jangan ragu hubungi customer service-nya, juga dicantumkan nomornya. Habis itu untuk menghindari keterlambatan jika mengalami kendala tidak dapat mengakses aplikasi Shopee, Anda dapat mengajukan kode pembayaran tagihan Anda akan dikirim melalui SMS dengan mengisi formulir permintaan kode pembayaran tagihan paylater. Abaikan email ini jika telah melakukan pembayaran. Oke. Itu sudah berapa tadi tuh? Indodana, Aku Laku, dan Shopee. Itu hampir sama juga. Kalau ini dari aplikasi mana kita juga belum tahu ya, tapi hampir sama. Ini aplikasinya agak buta tapi hampir sama gitu loh. Pertama dia bilangin di sini silahkan stay di rumah, akan dikoordinasikan dengan RT atau RW setempat, siapkan dana lunas tanpa banyak alasan, ya kan? Pembayaran dana secara transfer di aplikasi sesuai dengan tagihan ditunggu hari ini, paling lambat pukul 21 WIB. Untuk menghindari tim lapangan yang akan datang sesuai dengan jam antrian ke alamat Anda, pakai jam antrian ya. Informasi yang perlu Anda ketahui adalah untuk alamat yang akan dikunjungi oleh tim lapangan dan tim hukum kami, yaitu 1. Alamat domisili, 2. Alamat KTP yang terdaftar, 3. Serta alamat terbaru Anda. Maka kami harap Anda sangat mempertimbangkan akan hal tersebut. Untuk menjaga nama baik Anda, kirimkan bukti lunas, bayar lunas apabila sudah melakukan pembayaran agar kami tarik berkas ke pihak eksternal kami. Terima kasih, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman semuanya, hal-hal yang seperti ini saya harap untuk teman-teman semuanya jangan ada yang baperan. Karena hal-hal seperti itu, contoh foto KTP, bukti slik OJK, foto selfie dan segala macam, itu seakan-akan hal itu bukan untuk diri Anda aja tapi menyeluruh gitu loh. Hampir ke nasabah yang telat bayar itu sudah banyak dari tahun-tahun lalu, bahkan dari tahun-tahun lalu itu banyak banget yang dikirimin hal-hal seperti itu. Konsepnya hampir sama aja, bukti slik OJK lah, bukti KTP lah dan segala macam. Itu bukan hal yang menakutkan juga bagi teman-teman, cuman kembalikan ke diri Anda aja. Kalau memang Anda masih mampu dalam melakukan pembayaran, ya selesaikan. Tapi kalau Anda tidak mampu dalam melakukan pembayaran, ya kita apa boleh buat, ya Anda simain aja gitu loh. Cuman Anda jangan selalu berpikir
Bang, katanya ini data dialihkan ke pihak lapangan, data dialihkan ke pihak ketiga, data akan dialihkan ke pihak eksternal. Itu pemanis dalam bahasa tadi. Kalau Anda nggak percaya kan Anda lihat itu, hampir semuanya menggunakan kata-kata itu, walaupun persikatannya itu mereka berbeda-beda, tapi tujuannya dengan hal yang sama aja. Data dialihkan ke sini, data dipindahkan ke sini, data dikirim ke sini. Maksud dan tujuannya ya sama aja. Tapi jangan teman-teman sampai memikirkan bahwa Desi itu langsung datang ke rumah Anda. Enggak juga gitu loh. Ya, jadi tanya aja ke kemampuan Anda. Kalau masih mampu ya bayar. Kalau nggak mampu ya sudah. Yang penting jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ya, jadi jangan ada yang bertanya lagi, Bang ini gimana nih Bang? Berbahaya nggak ya? Aman nggak ya? Jadi jangan ada yang bertanya lagi. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Yang penting tetap berpikir positif aja buat kedepannya. Bagaimana hidup Anda ini bisa pulih. Dan jangan pernah tergoda lagi untuk gali lubang tutup lubang. Apalagi untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Anda bisa lanjutkan video yang mau saya tayangkan ini tentang Aku Laku dan Kredivo yang kompak. Ya, silahkan. Yo, buat teman-teman semuanya gimana? Itu tadi sudah saya upload juga buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau Anda masih berpikiran mengganti nomor, merinset HP ke setelan pabrik, atau menghapus WhatsApp itu adalah menghapus data yang ada di pinjol, sayang banget ya, cara berpikir Anda itu terlalu gimana gitu ya. Yang jelas itu tujuannya hanya sebatas untuk menyelamatkan mental Anda supaya tidak dihantam terus-menerus dengan tekanan dan ancaman yang dikirim melalui WhatsApp, email, dan telepon. Oke, kali ini adalah kedatangan tamu, 2 debt collector dari pinjol legal, pinjol raksasa, dan pinjol besar banget, yaitu Aku Laku dan Kredivo. Ya, siapa di sini yang masih telat bayar di Aku Laku dan Kredivo? Mungkin bisa isi dulu di kolom komentar telat berapa lama, dan setelah berapa lama sih Anda dikunjungi gitu loh. Coba isi dalam kolom komentar, karena ini saya juga mau membahas soal Kredivo dan Aku Laku. Oke, di sini ada pertanyaan dari salah satu follower saya juga di Instagram ya, yang mana di sini, malam Bang, ponakan saya galbay di Kredivo sama Aku Laku. Ponakan saya galbay di Kredivo sama Aku Laku 3 bulan, didatangi langsung ke rumah. Apa tindakan selanjutnya Bang yang harus dilakukan? Oke. Siapa yang sudah pernah didatangi oleh DC Kredivo dan Aku Laku? Ya. Oke. Kalau yang sudah ada, apa-apa aja yang tindakan yang Anda lakukan untuk menghadapi mereka? Ya, kalau memang tidak tahu, sini saya tunjukkan. Memang ketika kita galbay di pinjol, ya, apalagi itu sekelas Aku Laku Multifinance, dan Kredivo PT Finansel, yang mana itu adalah pinjol raksasa. Mereka sudah bergerak selain dari P2P lending, mereka juga bergerak di bidang seperti pay later, beli sekarang bayar nanti, itu mereka sudah menyeluruh. Kalau untuk pinjol mereka sendiri, mereka lebih ke, kalau Aku Laku di Asetku, Kredivo di Kredivest. Oke, sekarang debt collectornya sudah datang ke rumah. Apa tindakan kita selanjutnya? Ini saya sampaikan juga dan saya pesankan selalu buat teman-teman semuanya. Hutang piutang ini adalah ranah privasi. Hutang piutang ini adalah aib yang harus Anda tutupi. Oke. Dan ketika Anda berkomunikasi dengan debt collector, baik itu mereka menyatakan dari Kredivo ataupun Aku Laku, alangkah baiknya Anda mengcek persyaratan lengkap yang harus mereka tunjukkan kepada diri Anda, mengingat ini tertuang dalam POJK 2018. Setiap dari pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector sebagai perpanjangan tangan mereka untuk menjemput tagihan, harus dibekali pertama ID card, kedua surat kuasa, ketiga sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau misalnya dari leasing, harus memiliki atau harus membawa jaminan sertifikat fidusia. Tapi kalau pinjol hanya sebatas ID card, surat kuasa, dan sertifikat profesi di bidang penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk langsung oleh OJK ataupun yang sudah resmi terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Ketika debt collector Aku Laku datang atau ketika debt collector Kredivo datang, Anda sudah pernah apa belum ditunjukkan, ini ID card kami, ini surat kuasa kami untuk menjemput tagihan, dan ini sertifikat profesi di bidang penagihan saya. Pernah apa tidak? Gitu loh. Itu saya tanya dulu buat teman-teman yang pernah dikunjungi oleh debt collector. Atau andainya lupa untuk bertanya soal kelengkapan hal itu. Ya.
harusnya buat teman-teman semuanya, Anda harus pertanyakan hal itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, hutang piutang ini adalah ranah privasi. Kita tidak mungkin berbicara dengan orang yang tidak ada hubungannya atau tidak ada sangkut pautnya dengan hutang-hutang yang kita buat tadi. Ya kan, makanya penting juga untuk debt collector itu menunjukkan identitas mereka, menunjukkan surat kuasa mereka, menunjukkan sertifikat profesi di bidang penagihannya, karena itu tertuang dalam peraturan OJK. OJK menyampaikan itu adalah syarat wajib. Ketika debt collector tidak dilengkapi dengan itu, dan ketika Anda bertanya soal kelengkapan mereka malah terjadi perdebatan panjang, contoh mereka malah menekan Anda, oh nanti kalau kami sudah tunjukkan apakah Anda mau melakukan pembayaran pelunasan? Ya pasti kan sering tuh kita dihadapkan dengan situasi yang seperti itu ya kan. Karena debt collectornya tidak lengkap, makanya dia kasih kita penawaran. Kami tunjukkan, Anda bayar ya. Konsepnya bukan ke sana. Konsepnya adalah hutang piutang ini adalah ranah privasi kita. Kita tidak mungkin berbicara dengan mereka yang tidak ada kejelasannya. Tidak ada bukti-bukti yang mendukung bahwa mereka benaran perwakilan dari perusahaan itu. Ya, kalau misalnya terjadi perdebatan seperti itu, tolong rekaman videonya. Anda tanya satu-satu, ID card Anda mana, surat kuasa Anda mana yang diperintahkan Anda untuk menjemput tagihan sama saya. Habis itu sertifikat profesi di bidang penagihan Anda itu mana, gitu loh. Karena itu sangat penting dan OJK pun menyampaikan itu adalah syarat. Nanti saya coba munculkan di sini. Ya, kalau misalnya debt collectornya lengkap bang, oke. Debt collector sudah menunjukkan yang namanya ID card. Debt collector sudah menunjukkan yang namanya surat kuasa. Debt collector sudah menunjukkan yang namanya sertifikat profesi di bidang penagihan. Pasti ketika debt collector mempunyai 3 hal ini, itu debt collectornya pasti berkualitas. Ya, dia punya ID card, dia punya surat kuasa, dia punya sertifikat profesi di bidang penagihan. Pasti dari tata cara mereka melakukan penagihan itu berbeda dengan yang amatiran. Makanya kan banyak juga tuh komentar dari teman-teman semuanya. Kemarin saya habis didatangi oleh debt collector ini. Ternyata orangnya baik banget, orangnya ramah banget, orangnya mensupport banget dan welcome banget. Berbeda tuh dengan debt collector yang pernah juga mengunjungi saya. Itu pasti komentar dari orang-orang. Kenapa? Karena untuk mengambil sertifikat di bidang penagihan ini atau sertifikat profesi di bidang penagihan ini, itu mereka harus melalui tahap seleksi. Ya, itulah perbedaannya debt collector yang sudah mempunyai sertifikat dan debt collector yang tidak mempunyai sertifikat. Pasti cara mereka menagih di lapangan itu akan berbeda. Cara mereka melakukan pendekatan terhadap debiturnya itu akan berbeda. Ya, itu jangan sampai lupa. Jangan sampai teman-teman itu ketika berkomunikasi dengan debt collector, Anda sudah gerasa gerusuk, Anda sudah tidak tenang. Tapi tenang aja dulu, slow aja. Ya, mereka akan bertanya, apakah ini rumah ini? Ya, kita jawab iya. Dan kita pertanyakan, Anda dari mana? Pasti dia akan menyebutkan dari salah satu aplikasi yang memerintahkan mereka. Oke, karena Anda sudah menyebutkan dari aplikasi itu, sesuai dengan peraturan OJK, boleh nggak saya melihat ID card Anda, surat kuasa Anda, sertifikat di bidang penagihan Anda? Kenapa? Supaya saya lebih meyakinkan bahwa benaran Anda dari perusahaan itu. Kalau Anda diajak berdebat, Anda rekam aja dan usir mereka dari rumah. Ya, jangan sampai ada tawar-menawar. Oh, kami tunjukkan Anda bayar lunas ya. Kita tidak sedang tawar-menawar. Ini soal kewajiban mereka sebelum datang ke rumah nasabahnya. Ya, kalau mereka sudah lengkap, ya sudah, Anda terangkan. Walaupun Anda tidak ada uang di posisi itu, Anda jelaskan aja fakta yang terjadi. Apa penyebab sehingga Anda belum melakukan pembayaran sampai detik itu. Kalau misalnya mereka bisa memberikan toleransi, ya oke, Anda coba usahakan aja dulu. Ya kan, walaupun usaha Anda nanti tidak membuahkan hasil, yang penting kita coba berusaha aja dulu. Ya kan, kalau misalnya mereka tidak mengasih Anda toleransi sama sekali, mereka tidak memberikan Anda keringanan sama sekali, sampaikan aja sama mereka, saya sudah tidak sanggup bayar, dan sampaikan sama perusahaan Anda, saya mempersiapkan diri saya untuk menerima resiko. Ya, gampang kan? Itu buat teman-teman semuanya. Tapi untuk menghadapi itu, biasanya si debitur jarang banget mampu berargumentasi. Kenapa? Karena si debitur ini sudah merasa bersalah duluan, sudah ada penyesalan, sudah ketakutan. Jadi ketika berhadapan dengan debt collector langsung, dalam pemikiran dia buru-buru bagaimana debt collector ini cepat-cepat pergi dari rumah dia. Itu aja gitu, karena dia pikirkan nanti tahu tetangga saya gimana, tahu orang tua gimana, tahu ini gimana. Makanya nggak ada ingat satupun lagi prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh
you.